Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para sahabat, para kekasih yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah tazkirah pagi ini akan coba menggaris bawahi tazkirah tadi malam sebelum tarawih. Ustadz kita yang dimuliakan, yang dihormati, menyorot satu ayat dalam surah Infitar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, yang dibaca dalam salat tadi ya. Surahnya surah Infitar, halamannya 587 ayat 6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai umat manusia, kenapa Anda tertipu? Kenapa Anda terperdaya? Kata Ustaz itu tadi malam, yang tidur waktu sholat subuh itu tertipu, yang tidak menyahut seruan azan itu tertipu, terperdaya. Kenapa Anda tertipu? Ma gharraka. Kenapa Anda tertipu? Allah bertanya. Patutnya kita berpikir, kenapa kita tak datang? Bagi yang tak datang ya, bagi yang datang kenapa bisa datang? Kenapa kita bisa datang? Kenapa orang itu tidak bisa datang? Nah, kita akan berpikir. Kenapa kita bisa datang? Kita sudah bilang sebelum ini, Allah menolong kita. Allah itu wali, Allah itu penolong, Allah itu pelindung. Kalau orang itu dilindungi Allah, ditolong Allah, mudah nak bangun, senang nak bangun. Tidurnya awal, bangunnya awal, masa tidurnya terkawal, terkontrol. Ada orang yang masa tidurnya tidak terkawal, tertipulah hidupnya. Na'udzubillah. Orang yang datang ke masjid di pagi hari berniat sebelum tidur, besok saya mau sholat di masjid Mukhlisin contohnya, tidurnya ibadat, kepergiannya ke masjid sholat subuh dinilai seperti sembahyang semalam tidak tidur, mengaji satu malam tidak tidur, berzikir satu malam tidak tidur. Subhanallah, subhanallah. Sudah sering disebut ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah menanya bagi insan yang tertipu ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang diseru, yang dipanggil orang yang maghrur ataupun mughtar. Orang yang tertipu itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya mughtarrun ataupun maghrurun. Nah, kalau bahasa kitanya tertipu, terperdaya, silap kalkulasi, silap perkiraan. Ya ilahi, ya ayyuhal insan, wahai umat manusia, ma gharraka, apa yang menyebabkan Anda tertipu? Nah, tadi malam Ustadz kita membahaskan faktor-faktor menyebab orang itu tertipu. Apa faktornya? Penyebabnya pertama malun, harta benda. Dia dipikirkannya harta benda saja, dipikirkannya duit. Itulah yang menipunya. Ada ulama ternama zaman dulu namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, ulama di abad kedua Hijrah. Siapa namanya? Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kata dia apa? Kalau anak Adam itu risau, takut menghadapi api neraka, seperti takut tidak ada duit, pasti dapat jannah katanya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, kalau orang itu takut terhadap api neraka, selalu berpikirnya neraka. Bimbang terhadap api neraka seperti bimbang terhadap miskin, pasti dapat jannah. Senang saja.
Orang yang tidak tertipu selalu memikirkan an-nar, neraka. Selalu memikirkan al-jannah, surga. Selalu dalam pikirannya. Kalau lupa neraka, lupa surga, tertipu. Macam mana kita nak ingat surga, ingat neraka? Bacalah Quran. Dalam Quran hampir setiap halaman, bahkan dalam satu halaman disebut berulang kali. Kalau kita baca surah juz 30 ya, Amma yatasaalun sampai An-Nas, Amma yatasaalun, cerita neraka, surga di dalam. Sesudahnya wan nazi'ati gharqa, cerita surga neraka di dalam. Abasa wa tawalla, cerita surga neraka di dalam. At-takwir, idza syamsu kuwirat, di dalamnya juga ada cerita neraka. Ini al-infitar. Al-infitar ada cerita surga neraka. Al-mutaffifin, al-insyiqaq, al-buruj, at-tariq, al-a'la, al-ghasyi, al-fajar. Rata-rata surah-surah itu surga neraka. Kenapa orang itu tertipu? Tidak diingatnya Quran. Tidak diingatnya Quran itu hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitabullah yang Anda cari, yang Anda perlukan. Dzalikal kitab, inilah kitabullah itu. La raiba fih, yakinilah sepenuhnya. Perlu yakin. Kalau tidak yakin, dia akan ragu. La raiba fih, jangan ragui isinya. Artinya yakinlah. Hudan lil muttaqin, panduan hidup, pedoman hidup bagi ahli takwa. Orang tuh kalau mau bertakwa, dia akan berinteraksi dengan kalamullah. Jadi kenapa mereka tertipu? Tidak ingat jannah, tidak ingat nar, yang ingatnya al-mal, uang saja, uang. Makan minum, pakaian, kendaraan, kediaman, itu saja. Semuanya akan tinggal. Manusia mencari yang akan ditinggalkan. Manusia mencari yang akan ditinggalkannya, bukan yang akan dibawanya yang dia cari. Kan tertipu. Yang mencari akan dibawa, datang salat subuh, dapat seperti beribadat satu malam tak tidur. Ini mau dibawa nanti. Subhanallah. Langkahnya dikira pulang dan pergi. Langkahnya dikira pulang dan pergi. Pulang pergi dikira. Ingat ya. Maka sahabat Nabi zaman dulu, langkah mereka rapatkan. Ada kawannya tanya, Pak, kok dirapatkan langkahnya Pak? Ya biar tinggi hitungannya katanya. Sampai begitu orang dulu ya, tidak tertipu. Oh, subhanallah. Jadi Bapak bisa dicoba kalau yang berjalan ke masjid, coba satu perjalanan itu pergi berapa langkah. Pulangnya mungkin sama ya. Kalau jalannya mendatar, kecuali kalau jalannya menurun pergi, itu langkahnya akan sedikit. Kalau baliknya mendaki, langkahnya akan bertambah. Kalau jalannya datar, biasanya pergi dan pulang itu sama hitungannya. Jadi satu hari kita coba. Saya coba kemarin jalan dari rumah ke sini mau hitung dalam 700 langkah. 700, 1400. Satu langkah dalam hadis dapat 3 poin. 3 in 1. 3 dalam 1. Dapat kenaikan derajat. Dapat satu pahala, sebuah pahala, dapat keampunan dosa. 1400 dosa diampunkan sekali pergi ke masjid. Kalau 5 kali berapa? 1400 kali 5 berapa? Berapa? 7.000 satu hari. Itu yang mau direbut. Orang yang tidak tahu tertipu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa Anda tertipu katanya? Artinya janganlah hidup tertipu. Bangunlah dari ketiduran Anda.
Cepatlah, singkirlah lengan baju Anda. Jangan berlengah-lengah lagi. Cepatlah. Jangan tertipu. Bagus ya. Ayat berapa tadi? Ayat 6 surah Infitar. Infitar ini surah tentang hari kiamat. Idzas sama'u fatarat. Apabila langit ini hancur, pecah berkecai. Wa idzal kawakibun tasarat. Apabila bulan bintang itu habis berantakan semuanya. Wa idzal biharu fujirat. Laut ini semuanya meledak. Subhanallah. Ke dalam surah sebelumnya, surah Takwir, laut nanti menjadi api. Wa idzal biharu sujirat. Karena hebatnya ledakan alam ini, hebatnya bentrokan antara bumi, matahari, bulan, habis semuanya, laut jadi api. Dalam surah Takwir, bayangkan ya, lautan api nanti. Wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur dibongkar, semua orang dalam kubur akan keluar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, katanya. Saat itu tahulah setiap orang tuh apa yang sudah dia buat dulu untuk persiapan hari kemudian, wa akharat, apa yang dia belum buat lagi. Sana nanti menyesal. Wah, menyesal enggak pergi ke masjid. Tengok orang pergi ke masjid, tempatnya istimewa, dilindungi, dihormati, dimuliakan. Saya tidak pergi, nyesal, katanya. Itu ayatnya ya. Baru ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa Anda masih tertipu? Kalau dibacanya ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, dia tidak akan tertipu. Jangan ambil satu ayat saja ya. Tengok ayat sebelumnya, tengok juga ayat sesudahnya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa Anda tertipu? Allah tuh karim. Allah tuh karim. Yang tidak ke masjid dikasih juga nyawa, dikasih juga hidup, dikasih juga income, penghasilan. Kadang-kadang yang tak ke masjid itu lagi tinggi penghasilan hariannya, bulanannya, tahunannya. Yang ke masjid itu pas-pasan saja. Lalu dia tertipu, tidak ke masjid pun hidup saya senang, katanya. Tertipu dia. Tertipu. Rumah saya gede, kertas saya, mobil saya, sawit saya, kebun saya, rekening saya, dihitung-hitungnya semuanya. Tertipu, semuanya akan tinggal. La ilaha illallah. Suami dengan istri nanti bergaduh nanti. Suami yang tidak disuruh istrinya ke masjid nanti saling menyalahkan. Tapi kalau suami yang diingatkan oleh istrinya, selalu diingatkan, Pak, ini sudah azan, Pak. Itu nanti dia akan memuji suaminya, memuji istrinya nanti di sana. Tapi tidak pernah mengingatkan. Kalau diingatkan, kalau bahasa Malaysianya, diingatkan melenting marah. Ada dulu pernah saya jumpa jemaah ibu-ibu, Pak Ustadz, katanya, saya kalau suami saya diingatkan, katanya tidak mau, katanya. Dia speaking English, please don't remind me, katanya. Tolong jangan ingat-ingatkan saya lagi, kata si suaminya bila diingatkan oleh istrinya, marah, katanya. Diingatkan tentang sholat saja tidak mau, dibawa pergi ke pengajian tidak mau. Tertipu. Patutnya suami istri seia dan sekata. Baknya orang Minang, kabuki sama mandaki, kalurah sama manurun, sadancang bak basi, saciok bak ayam. Kata orang Minang. Seia sekata artinya seiring dan sejalan. Jangan seiring batu ke jalan. Mesti seiring dan sejalan. Kalau tidak nanti tertipu. Banyak ayatnya yang menyatakan nanti suami menyalahkan istri. Kenapa suami tak baca Quran? Kenapa istri tak baca Quran di rumahnya? Rumahnya sudahlah dibangun dengan modal yang tinggi, tapi bukan rumah Al-Quran. Rumahnya rumah Samsung, Oppo, la ilaha illallah. Tertipu. Cantik sekali ya. Jadi dalam catatan ulama, faktor yang menipu manusia pertama harta, yang kedua tahta, jah, pangkat, popularitas, yang ketiga kesyahwatan, terlalu memperturutkan syahwatnya. Syahwat mau tidur, syahwat mau makan. Kemudian asyaitan. Setan menumpang. Bila orang tuh cinta harta, datanglah setan mensupportnya, mendukungnya.
Bila orang itu cinta tahta, disaput sama setan. Begitulah seterusnya ya. Kata ulama, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang penting perhatikanlah nanti ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Bagus juga Ustaz itu Allah mengutus Ustaz itu tadi malam ke sini ya untuk mengingatkan kita. Kemudian baca juga nanti ayat sesudahnya ataupun besok kita lanjutkan. Nah, untuk menyorot ayat 7, 8 dan seterusnya ayatnya tidak banyak. 19 ayat saja, ayat pendek surah Al-Infitar yang di dalam ada sorotan tentang insan yang tertipu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai umat manusia, kenapa lah Anda tertipu? Allah itu karim, Allah itu pemurah. Dikasihnya Anda sehat, tenaga, harta, kediaman yang enak, yang selesai, yang nyaman di dalamnya. Ternyata Anda tidak ke masjid. Kalau kita tidur dalam rumah yang kita diami dengan niat besok saya ke masjid, rumahnya bersaksi di hadapan Allah nanti, ya Allah, bapak ini malam-malam tidur di rumahnya, setiap malam berniat nak ke masjid. Kata tanah perumahan itu nanti, tanah perumahan akan melapor bagi bapak yang selalu ke masjid. Kalau bapak yang tidur, tanah perumahannya melapor juga. Ya Allah, orang ini, tanah tuh ngomong nanti, tanah perumahan tuh ngomong, jalan dari tempuh ini berbicara nanti, kaki yang dilangkahkan ini bersaksi, yang berjalan ya. Kalau yang membawa Honda, membawa mobil, tangannya juga ikut bersaksi nanti. Bapak ini pagi-pagi sudah start, sudah menghidupkan mobilnya, Hondanya, kata tangan nanti. Ada dalam surah Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, itu ayatnya. Pada hari itu nanti bumi akan bicara, melaporkan apa yang dibuat oleh manusia itu. Malah dalam surah lain, tangan juga, mata, telinga, kulit badan juga nanti komplain. Ya Allah, Tuhan yang punya badan saya ini, kata kulit, nak ke masjid. Ramadan juga tidak nampak jalan ke masjid. La ilaha illallah. Kemudian yang punya badan marah sama kulitnya. Kulit, kenapa dilaporkan semuanya? Ada dalam surah Fussilat, pertengkaran antara kulit badan dengan yang punya badan, dengan bapaknya, dengan ibunya yang punya badan. Ada dalam surah Fussilat. Mungkin besok lusa kita lanjut ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa ardina wa arda'anna. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, ya mujibas sa'ilin, ya hayyu qayyum. Ya Allah, jadikanlah kami ini jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin Bandarrejo, ya Allah, pencinta rumahmu, ya Allah, jangan hidup kami tertipu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pencinta kitab suci-Mu, ya Allah, pencinta sesama, ya Allah, pencinta ilmu, pencinta orang saleh, pencinta amal ibadat, ya Allah, yang selalu berfikir untuk hari esok, ya Allah, bukan hari sekarang saja yang kami fikirkan, ya Allah, agar kami tidak tertipu, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, ajarlah kami, tunjukilah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu. Kalau Engkau tidak melayan kami, tidak memenuhi harapan kami, kemana kami akan pergi lagi, ya Allah? Pintu siapa yang akan kami datangi kalau bukan pintu rahmat-Mu, ya Allah? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.